Apa kabar semuanya? Selamat datang lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini, aku akan membahas beberapa pertanyaan yang pernah mampir ke aku terkait dengan CPNS. Kemarin aku juga sempat membuka question box di IG Story dan juga WA Story. So, kita mulai aja ya. Pertanyaan yang pertama yang paling banyak ditanyakan adalah, aku merupakan lulusan S1 pendidikan, lebih tepatnya pendidikan kimia ya. Nah, tapi sekarang berprofesi sebagai PNS, bukan sebagai guru. Nah, itu yang sering banget masuk dari teman-teman, kok bisa lulusan S1 pendidikan tapi tidak jadi guru? Atau kenapa tidak linear antara background pendidikan dan profesi yang sekarang? So, jawaban aku adalah, jadi kondisinya pada tahun 2021 itu aku mendaftar CPNS non-guru karena memang di tahun 2021 tidak dibuka seleksi CPNS untuk formasi guru ya. Karena kebijakannya waktu itu adalah untuk yang ingin mendaftar seleksi P3K guru itu harus masuk ke dalam sistem Dapodik, sedangkan aku sebagai guru baru di suatu sekolah swasta itu belum dimasukkan ke dalam sistem Dapodik. Otomatis aku belum bisa mendaftar P3K guru. Nah, karena aku mau mengulang kesalahan yang sama di tahun 2019 ya. Jadi di tahun 2020, aku sempat mendaftar PNS untuk formasi guru dan aku mendaftar di Pemprov Jabar. Waktu itu lolos passing grade, cuma belum masuk ke 3 besar dan belum bisa lanjut ke SKB dan belum lolos di tahun tersebut. Nah, aku merasa bahwa aku telah menyia-nyiakan kesempatan itu karena ternyata pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2021, kebijakan sudah berganti. Jadi guru ini sudah tidak lagi dialokasikan ke seleksi CPNS, tapi dialihkan ke P3K. Nah, berangkat dari latar belakang itulah aku nggak mau menyia-nyiakan kesempatan lagi. Jadi di tahun 2021, karena yang dibuka adalah CPNS untuk non-guru dan aku belum bisa mendaftar P3K guru, jadi aku mencoba untuk mengambil kesempatan dengan sebaik-baiknya dengan mencoba mencari formasi lain yang selain guru, tetapi jurusan atau background pendidikanku itu masih masuk. Nah, waktu itu ada salah satu IG yang membahas tentang CPNS begitu, meluncurkan informasi tentang beberapa instansi yang membuka formasi untuk lulusan S1 pendidikan. Nah, di antaranya adalah salah satunya itu instansi yang sekarang aku masuki ini. Nah, dari situlah aku mendaftar CPNS di tahun 2021. Kemudian alhamdulillah rezekinya adalah lolos di tahun tersebut dan sekarang sudah diangkat sebagai PNS. Nah, lalu kok bisa gitu ya? Iya, tentu saja bisa. Buktinya aku udah masuk ya. Walaupun lulusan S1 pendidikan, selagi formasinya itu ada, maka tetap bisa masuk. Selagi formasinya ada dan kamu lolos tentunya ya. Itu yang pertama. Lalu, kalau pertanyaannya nggak linear dong, sekolah 4 tahun yang sudah kamu jalani dengan profesi yang sekarang. Ya. Kalau menurutku, di profesiku yang sekarang, itu aku masih di bidang kurikulum. Jadi, jabatannya adalah analis kurikulum dan pembelajaran. Ilmu yang aku dapatkan di S1 pendidikan tentu saja sudah bisa menjadi dasar profesiku sekarang. Jadi, dan menurutku kita nggak pernah tahu ilmu mana yang akan bermanfaat. Jadi, aku tidak menyesali 4 tahun yang udah aku lewati di S1 pendidikan kimia, walaupun sekarang profesiku adalah bukan seorang guru kimia, ya kan? Dan yang aku alami sekarang adalah, oh mungkin ilmuku yang bermanfaat dulu saat kuliah S1 pendidikan adalah di bagian kurikulumnya, pedagogiknya. Dan mungkin itu yang bisa aku jadikan pegangan agar bermanfaat ke depannya, tentunya di profesi yang sekarang, meskipun bukan sebagai guru kimia. Katanya manusia yang paling paling apa namanya, paling ideal atau yang paling diinginkan sebenarnya adalah manusia yang paling bermanfaat kan. Jadi
apapun dari diri aku yang bermanfaat di posisi yang sekarang dan juga kedepannya, itulah yang aku jadikan pegangan. Aku tidak memusingkan, oh aku dulu begini harusnya begitu dan sebagainya, tapi yang aku jadikan pegangan adalah prinsipku, yang penting aku bermanfaat di bagian mana yang aku bisa memberikan manfaat, seperti itu. Nah, kasusnya di profesiku sekarang, mungkin tidak semua ilmu di S1 pendidikan kimia itu aku aplikasikan dalam profesiku yang sekarang, tapi ada loh bagian dari ilmuku yang bisa bermanfaat untuk profesiku sekarang dan kedepannya. Jadi begitu menurut aku ya, teman-teman. Pertanyaan yang kedua, eh, kok bisa masuk ke instansi pusat gitu ya, CPNS instansi pusat, lewat jalur mana nih? Oke, di zaman sekarang masih ada pertanyaan seperti itu loh. Jalur mana ini maksudnya adalah dalam arti siapa yang ngajak gitu ya, kalau aku menangkapnya. Nah, lewat jalur, kalau mungkin teman-teman yang udah paham pasti pada tahu ya, lewatnya adalah lewat jalur PNS. Jadi bukan karena kenal seseorang kemudian saya diajak dan dimasukkan, atau istilahnya adalah orang dalam gitu ya, bukan. Jadi aku murni seleksi mandiri uh, dengan ikut tes CPNS gitu ya, teman-teman. Dan sekarang kebijakannya kalau PNS memang sudah sebegitu transparannya ya. Kemudian lanjut pertanyaan yang ketiga, nggak jauh beda sama pertanyaan kedua tadi. Aku dikira ikut partai politik ya, karena di pemerintahan pusat gitu ya. Makanya ikut partai politik ya? Bukan. Bukan partai politik, aku sama sekali nggak ngikuti parpol-parpol gitu. Jadi aku tegaskan, bukan karena kenal dengan seseorang di instansi ini, bahkan aku instansinya aja baru tahu saat aku mendaftar. Jadi setelah aku gali-gali, baru aku tahu instansinya itu tentang apa dan bagaimana. Itu tokoh-tokohnya pun nggak bakalan bisa aku gapai. Dan partai politik, aku juga sama sekali nggak mengikuti atau mempelajari tentang perpolitikan di Indonesia, so sangat tidak mungkin aku untuk ikut partai politik gitu ya. Pertanyaan yang selanjutnya yakni terkait step-step atau bagaimana caranya mendaftar di instansi pusat. Jadi aku mendaftar melewati jalur seleksi CPNS. Jadi biasanya saat ada pembukaan seleksi CPNS, pemerintah akan mengumumkan jadwal seleksi CPNS mulai dari uh, pendaftaran sampai dengan tes SKB begitu. Nah, setelah diumumkan jadwal seleksi CPNS, nanti akan ada jadwal pembuatan akun di web SSC-ASN. Jadi untuk mendaftar CPNS, kalau dulu aku ya lewat web SSC-ASN. Nah, setelah membuat akun, di situ nanti akan lanjut untuk memilih formasi, kemudian mengupload berkas-berkas yang tercantum dan diminta oleh instansi yang dilamar ya. Atau biasanya disebut tahap yang pertama itu adalah seleksi administrasi. Nah, setelah mengupload berkas-berkas, kemudian kita udah memilih formasi, setelah itu nanti akan diumumkan apakah kita lolos seleksi administrasi. Jadi setelah berkasnya sudah kita upload, akan diverifikasi oleh instansi yang kita lamar, atau dalam hal ini BKN atau BKD masing-masing. Kemudian setelah itu diumumkan apakah berkas kita semua sudah memenuhi syarat atau belum. Nah, setelah ada pengumuman seleksi administrasi, nanti akan dilanjut dengan pengumuman tes SKD. Jadi akan diumumkan kapan jadwal kita untuk melaksanakan tes SKD. Jadi tes SKD itu adalah tes kompetensi dasar yang di dalamnya ada TWK, kemudian TIU, dan juga TKP. Nah, TWK ini adalah tes yang ditujukan untuk mengukur seberapa jauh peserta tes CPNS mengetahui tentang pemahaman wawasan kebangsaan. Jadi berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kemudian kalau TIU ini tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan juga kemampuan figural. Sedangkan TKP adalah tes yang mengukur karakteristik keseharian peserta CPNS. Nah, nanti untuk lebih lanjut mengenai jenis soal, banyaknya soal, strategi, dan lain sebagainya akan aku jelaskan di video selanjutnya ya. Jadi itu tahap yang kedua setelah seleksi administrasi, kemudian tes SKD. Setelah tes SKD, nanti akan diambil 3 peserta untuk lanjut ke tahap SKB. Nah, jadi kalau formasi yang diambil adalah 1 orang, maka yang lanjut ke tahap SKB itu adalah 3 orang. Sedangkan misalkan yang diambil dalam formasi itu adalah 2 orang, maka nanti yang lanjut ke tahap SKB adalah 6 orang. Nanti di video selanjutnya coba aku jelaskan juga terkait aturan resmi dari PKN ya untuk pelaksanaan CPNS ini. Nah, lanjut tadi setelah tes SKD nanti akan diumumkan lagi untuk jadwal seleksi SKB. Nah, untuk SKB khusus untuk instansi pusat itu bermacam-macam bergantung dengan instansi yang dilamar. Jadi waktu itu pada instansi yang aku lamar, tes SKB-nya ada beberapa jenis. Yang pertama adalah tes CAT PKN, tes wawancara, ada tes psikotes, kemudian ada FGD juga, dan terakhir ada rekam jejak dari Badan Intelijen Negara. Nah, itu khusus untuk instansi yang aku lamar. Mungkin untuk instansi lain itu agak sedikit berbeda. Ada juga pernah saya dengar ada yang ada tes bahasa Inggrisnya, TOEFL, dan lain sebagainya. Nah, itu bergantung pada instansi masing-masing. Nah, setelah melalui tes SKB, baru setelah itu diumumkan hasil integrasi antara tes SKD dan juga SKB. Persentase untuk hasil akhir pada seleksi CPNS ini adalah 60% itu diambil dari hasil tes SKB, kemudian 40%-nya diambil dari hasil tes SKD. Jadi, meskipun mungkin saat tes SKD itu adalah kamu berada di peringkat yang nomor 3, tetapi kalau tes SKB-nya kamu maksimal, masih sangat memungkinkan kamu bisa lolos untuk seleksi CPNS ini. Jadi, seperti yang kasus yang sudah aku alami, jadi pada saat tes SKD, aku berada di peringkat ketiga. Nah, tapi saat SKB, aku bisa menyalip 2 temanku sehingga aku bisa lolos seleksi CPNS ini gitu. Jadi strateginya yang pertama tentu di tes SKD kita harus maksimal semaksimal mungkin gitu ya. Tapi kalaupun nanti semisal kalian sudah tes SKD dan hasilnya itu tidak di peringkat 1, tetap jangan khawatir, kalian harus tetap optimis karena semua masih bisa terjadi dan masih ada kemungkinan kalian bisa lolos ke seleksi CPNS ini. Gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada yang tanya nominal THP instansi pusat. Take home pay instansi pusat gitu ya. Jadi kalau PNS gaji pokoknya itu sama ya di seluruh Indonesia. Bergantung dengan golongannya. Misalkan saya S1 itu golongan 3A, jadi sudah ada di peraturan perundang-undangan untuk golongan A gaji pokoknya sekian, itu sama di seluruh Indonesia. Nah, yang membedakan biasanya adalah tunjangan-tunjangannya, itu juga berbeda-beda tiap orang, bergantung pada pangkat dan golongannya, kemudian apakah dia sudah berkeluarga atau belum, itu juga mempengaruhi tunjangannya. Nah, di instansi pusat juga ada yang namanya tunjangan kinerja di daerah ataupun kalau guru mungkin ada tunjangan profesi ya. Nah, itu juga berbeda-beda. Nah, aku kasih contoh di sini tunjangan kinerja di salah satu kementerian. Jadi aku kasih contoh aja yang sudah banyak beredar di internet. Aku ambil di Google. Di sini ada salah satu kementerian. Nah, tunjangannya adalah sekian. Untuk yang S1 biasanya masuk di kelas jabatan yang 7. Jadi sekian. Jadi itu kira-kira nominal take home pay yang didapatkan oleh seorang PNS di instansi pusat. Itu ya. Tapi tidak bisa disamaratakan juga karena ada juga tunjangan tiap instansi itu berbeda-beda.
Apalagi yang di pusat, di daerah kebijakannya juga berbeda-beda. Oke, kemudian selanjutnya ada yang bertanya, ikhtiarnya apa aja Mbak? Gitu ya. Secara teknis, yang pasti belajar ya, punya target. Jadi sebelum melaksanakan tes dulu aku hampir setiap hari pasti mengerjakan beberapa soal, baik itu di Telegram, kemudian aku download soal-soal, aku beli buku. Nah, pasti setiap hari aku setidaknya mengulas beberapa soal-soal. Kemudian selain itu aku juga beberapa kali ikut tryout nasional yang gratis yang diadakan oleh akun-akun di Instagram gitu. Kemudian ikut tutor atau les online untuk CPNS juga. Ya, itu secara teknis ya, teknis belajarnya. Nah, selain itu, aku selalu percaya bahwa niat dan juga tekad itu akan mengantarkan kita kepada tujuan kita. Jadi, berkaca pada pengalamanku, aku mendaftar CPNS sudah 2 kali, di tahun 2020 dan juga 2021 ini. Nah, di tahun 2020 aku seperti menggampangkan, oh tahun depan CPNS masih ada dibuka pendaftaran gitu. Jadi aku seperti ogah-ogahan atau sekedarnya saja untuk mendaftar CPNS guru waktu itu. Nah ternyata tahun berikutnya kebijakannya berubah, CPNS guru sudah tidak dibuka lagi dan dialihkan ke P3K. Nah di situ aku sangat merasa kecewa karena aku tidak memanfaatkan dengan baik kesempatan di tahun 2020 itu. Makanya saat mendaftar di tahun 2021, aku sangat bertekad dan juga punya niat yang tinggi biar bisa lolos CPNS. Nah, karena niat dan juga tekadku yang kuat itulah menurutku yang bisa mendorong aku bisa belajar dengan lebih giat, kemudian punya target dan juga bisa lolos di CPNS tahun 2021. Kemudian selain itu, faktor eksternal juga aku selalu percaya doa orang tua adalah yang paling mustajab ya. Orang tua pasti selalu menginginkan kita menjadi orang yang sukses. Nah, kalau nggak salah ibuku dulu pernah tercetus gitu kalau aku menjadi PNS gitu. Mungkin itu juga yang didoakan oleh bapak dan juga ibuku, sehingga aku bisa lolos CPNS. Sebelum melaksanakan tes atau selama mengikuti proses seleksi CPNS ini, aku tak lepas dari sholat sunnah hajat, kemudian duha, kemudian tahajud, dan lain sebagainya. Aku percaya juga itu tidak serta-merta misalkan kita sholat sunnah atau sholat hajat hari ini itu pasti akan terjadi besoknya gitu. Itu pasti proses. Dan setelah aku flashback dan melihat lagi ke belakang, Allah pasti mendengar doa-doaku dulu. Jadi semasa SMA kalau nggak salah saat sudah memulai memikirkan masa depan itu dan juga lingkungan waktu itu kita diarahkan untuk lebih rajin sholat sunnah, kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa lah intinya. Itu juga kekuatan yang aku percaya mengantarkanku untuk mencapai apa yang aku inginkan. Oke, selanjutnya sorry ya aku pindah tempat karena cahayanya di luar udah mulai gelap, jadi aku setting di bawah lampu. Nah, pertanyaan selanjutnya di sini teman-teman ada yang tanya terkait penggunaan PIN Korpri. Sebenarnya siapa aja yang boleh pakai PIN Korpri gitu ya? Dia kasusnya adalah ada beberapa guru mungkin yang belum PNS tapi sudah memakai PIN Korpri. Nah, sepengetahuanku, PIN Korpri itu adalah atribut yang harus dipakai oleh seorang pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Jadi kalau nggak salah ada ketentuannya di peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Salah satu atribut yang harus dipakai saat memakai seragam bagi seorang PNS itu adalah PIN Korpri, kemudian nama,
dan lain sebagainya. Nah, itu yang aku tahu. Nah, terkait dengan masalah ada guru yang belum PNS mungkin ya, yang pakai PIN Korpi, kemudian kita yang sudah berdarah-darah melaksanakan tes dengan perjuangan yang sebegitunya, tapi dengan gampangnya mereka memakai gitu ya. Nah, kalau menanggapi ini mungkin ada beberapa versi dan setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda ya. Sempat aku dengar juga dari teman kerjaku bahwa ada di sebuah instansi yang mewajibkan semua gurunya memakai PIN Korpri karena agar tidak membedakan mana yang PNS sama mana yang tidak PNS. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat bahwa yang berhak memakai PIN Korpri adalah seorang ASN saja gitu ya. Ada juga yang berpendapat bahwa Korpri itu kan Korps Pegawai Republik Indonesia. Jadi siapapun yang di bawah Korps Pegawai Republik Indonesia boleh memakainya. Jadi ada berbagai macam sudut pandang untuk menanggapi hal ini. Nah, tapi bagi aku PIN Korpri itu adalah hanya sebuah atribut ya. Jadi tidak akan melukai atau tidak akan mengubah status ataupun tidak akan mengubah cerita perjuanganku untuk mendapatkannya. Memang mungkin secara legal untuk mendapatkannya merupakan proses yang panjang dan melelahkan dan juga penuh perjuangan, tapi kita jangan sampai hal itu membuat mendewakan gitu ya, mendewakan sebuah atribut saja, karena bagiku itu cuma atribut saja. Jadi kita di instansiku khususnya ya, di lingkungan kerjaku juga tidak begitu mendewakan atribut-atribut tersebut. Ini aku di hari-hari kerja juga biasanya tidak pakai. Mungkin ini tidak baik dicontoh ya, karena harusnya seorang PNS itu memakai, tapi kembali lagi itu hanyalah sebuah atribut, tidak akan mengubah status kita, dan kalaupun ada orang lain yang memakainya, ya itu urusan dia. Jangan kita musuhi dan lain sebagainya. So, itu pandanganku ya. Yang terpenting adalah kita sebagai PNS tentu saja melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai jabatan kita. Itu kan sebenarnya yang terpenting. Dan yang paling penting adalah status kita sudah diakui. Kalau status kita sudah diakui, kemudian kita sudah mendapatkan hak-hak kita, gaji, dan lain sebagainya. Kan itu sebenarnya yang paling penting. Kalau masalah atribut, seragam, dan lain sebagainya, itu adalah pelengkap, bukan hal yang utama, ya kan? Jadi hal yang utama adalah status kita udah diakui nih sebagai seorang PNS gitu. Mungkin itu pandangan dari pribadi aku ya. Apabila kalian ada pandangan-pandangan lain, boleh disampaikan di kolom komentar atau boleh hubungi aku via WhatsApp, DM IG, silahkan. Kemudian lanjut ke pertanyaan terakhir. Ada yang bertanya, apakah kamu menikmati hidupmu? Apakah kamu bahagia? Of course, aku sangat menikmati hidupku saat ini. Aku yakin bahwa perjalanan hidup ini adalah untuk menuju ke kehidupan selanjutnya. Jadi aku selalu berusaha apa yang terjadi hari ini, aku nikmati apapun itu. Mau ups, mau down, gitu kan. Dan aku yakin bahwa apapun yang terjadi itu pasti sudah digariskan dan semua pasti ada hikmah, ada pembelajaran, kemudian ada maksud dan tujuannya. So, aku juga sedang belajar untuk tidak mengambil pusing tentang apa yang akan terjadi ke depan, kemudian bagaimana nanti, dan lain sebagainya. Walaupun kadang masih memikirkan seperti itu ya, tapi aku
masih terus belajar untuk menikmati hidup, dan aku selalu berusaha untuk menikmati setiap momen dalam hidupku ini. Gitu. Mungkin itu saja teman-teman. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin nggak aku jawab di sini karena terlalu privasi dan mungkin juga nggak nyambung ya sama topik video ini. Tapi jika memang ingin sekali dijawab, boleh DM IG ku atau chat WA pribadi ke aku, sebisa mungkin nanti akan aku jawab. Oh ya, kemarin temanku juga ada yang bilang untuk membahas soal-soal tes CPNS ya. Mungkin nanti kalau ada waktu aku akan buatkan juga. Aku insya Allah juga akan buatkan informasi-informasi terkait seleksi CPNS, mulai dari soalnya, kemudian peraturannya, dan lain sebagainya. Insya Allah ya, akan aku bahas di video-video selanjutnya. Nah, untuk video ini aku cukupkan. Terima kasih kalian yang sudah bertanya, sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Boleh juga input saran kritik di kolom video ini atau chat personal. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.